Tahun 2008, Austria ada kasus yang mengerikan. Seorang gadis dikurung di ruang bawah tanah oleh ayah kandungnya selama 24 tahun. Pada saat yang sama, ia melahirkan 7 orang anak. Hari ini kita akan menonton filmnya. Girl in the Basement diadaptasi berdasarkan kisah nyata. Nama gadis ini adalah Sarah. Rumah 4 orang. Ayahnya adalah Don. Dia adalah orang yang sangat ketat dan suka mengontrol orang. Entah itu ibu atau adik. Di depan Don meskipun tidak berani mengatakannya. Tapi Sarah sedang pubertas. Sekali lagi berani menantang otoritas ayah. Hari itu, seluruh keluarga selesai makan malam. Sarah berdiri dan berkata dia ingin pergi ke pesta. Segera, Don menarik diri untuk duduk. Don melarang Sarah keluar di malam hari. Tengah malam, Sarah diam-diam melarikan diri. Pada saat yang sama, sepanjang malam tidak pulang. Keesokan paginya, Don duduk di luar jendela menunggu Sarah. Rupanya dia menunggu sepanjang malam. Sarah dibawa pulang oleh pacarnya. Don panggil Sarah. Keduanya juga marah. Sarah berkata tunggu ketika dia berusia 18 tahun dia akan meninggalkan rumah ini. Don semakin marah. Dia memperingatkan Sarah, tinggal di sini bahkan untuk 1 hari. Harus mematuhi aturannya. Sarah dengan marah kembali ke kamar. Ibu dan saudara sangat senang Sarah menemukan pacaran. Walaupun mereka tidak berani memprotes Don, tapi mereka semua sangat mendukung Sarah. Kata Sarah tunggu sampai berumur 18 tahun. Pasti akan meninggalkan rumah dan perjalanan dunia. Don mendengar percakapan mereka di luar pintu. Don turun ke ruang bawah tanah. Melihat rak buku, pikiran jahat muncul di hatinya. Mendorong rak buku keluar ada pintu. Ternyata menjadi tempat penampungan darurat. Kecuali Don, di rumah tidak ada yang tahu tentang keberadaan tempat penampungan ini. Hari itu, ketika ibu dan saudara keluar, Don menelepon Sarah. Bantu bawa kotak itu ke ruang bawah tanah. Saat membuka rak buku, Sarah sangat heran. Ada juga ruang rahasia. Don mengatakan ini adalah tempat berlindung yang dibangun oleh pemilik sebelumnya. Dia telah mengubah. Dan ngomong, bagaimana perasaan Sarah tentang tempat ini? Sarah katanya tidak ada yang seperti itu. Tiba-tiba Don berbalik dan keluar menutup pintu. Kunci Sarah di dalam. Tidak peduli seberapa keras jeritan Sarah. Di luar tidak terdengar suara apapun. Awalnya Sarah hanya berpikir Don menghukumku selama beberapa hari. Tetapi ketika dia melihat peti itu dibawa turun. Ini semua adalah milik pribadi. Ceritanya tidak sesederhana itu. Dia buru-buru memasukkan kata sandi buka kunci. Tapi setelah 3 kali salah mencoba, listrik mati lagi. Kipas ventilasi juga berhenti bekerja. Hanya warna gelap di dalamnya. Dia menyalakan senter di telepon. Sadarilah hanya ada 1 ventilator di tempat ini. Berteriak sepanjang hari tidak ada jawabannya. Sarah berjuang sepanjang hari, menyadari bahwa telah dipenjara oleh ayah. Dia terbaring tak berdaya di tanah. Kemudian bangun dan coba kata sandi beberapa kali. Hari keempat di penangkaran, Sarah mendengar pintu dibuka. Dia bersembunyi, tunggu Don membuka pintu untuk masuk. Sarah menggunakan kesempatan itu untuk mendorong Don lari keluar. Tetapi pintu kedua juga memiliki kata sandi. Don menjambak rambut Sarah dan menariknya ke dalam. Peringatkan Sarah untuk berhenti mencoba kata sandi. Kata sandi akan berubah setiap hari. Untuk melanjutkan hidup harus mengikuti aturannya. Sekaligus bersikap agresif padanya. Ibu yang tidak bisa menemukan Sarah melapor ke polisi. Don berkata Sarah punya rencana untuk kabur dari rumah lagi. Selanjutnya pakaian dan koper tidak terlihat. Polisi juga tidak punya caranya. Hanya dapat melaporkan hilang. Pacaran Sarah adalah Christopher. Tidak bisa menelepon Sarah selama beberapa hari. Temukan juga rumahnya. Don memberitahu Christopher, Sarah kabur dengan orang lain. Hari ke-21 dalam penahanan. Ini ulang tahun Sarah yang ke-18. Don membawa kue ulang tahun dan gaun merah untuk Sarah. Menggunakan suara memerintahkannya untuk memakai dan mengucapkan terima kasih. Dan katakan apapun yang inginkan, bisa mengatakannya. Kondisi adalah ketaatan. Jadi ada jam di dinding. Di hari ke-38, Sarah menggunakan penutup kotak membuat senjata sederhana. Tunggu setelah Don tiba, berniat untuk menyelinap menyerang dia, tapi pada dasarnya dia bukanlah lawannya. Don memukul Sarah lagi. Waktu terus berjalan. Benda-benda di ruang bawah tanah meningkat. Pada hari ke-354, Sarah sedang hamil saat ini penyapuan rumah langsung memecahkan cairan ketuban. Untung ada buku yang berhubungan dengan reproduksi. Sarah bersandar di sudut, terlahir sebagai seorang anak, bernama Mary. Don turun dan bawakan sesuatu untuk Sarah. Sarah menemukan pisau di poketnya. Sarah mengambil pisaunya dan melihat Don. Kali ini dia memilih untuk melempar pisaunya ke bawah. Tahun keempat penjara, ibunya sering memikirkan Sarah dengan berlinang air mata. Tapi dia tidak tahu, Sarah tepat di kakinya. Apalagi melahirkan anak, Sarah bersikeras untuk mematuhi perintah Don. Hanya untuk hidup, Don Mary selalu menganggap Don adalah ayah yang baik.
Pada hari Natal, Don pindah sebuah televisi. Sarah dan Mary sangat bahagia. Ini adalah satu-satunya alat mereka untuk mengekspos mereka ke dunia dan dihibur. Tahun ke-7 di penangkaran, anak laki-laki Sarah berumur 3 tahun. Mary saat ini menderita asma. Sarah meminta Don untuk membawa Mary ke rumah sakit, tapi Don hanya memberi obat. Christopher masih tidak menyerah. Dia datang ke rumah Sarah lagi. Temui adik Sarah, namanya Amy. Saat berbicara dengan Amy, Christopher tahu Sarah tidak pernah lari dengan orang lain. Cuman hilang saja. Sampai sekarang belum ada kabar apapun. Amy bahkan berasumsi Don melakukan sesuatu pada Sarah. Di malam hari ibunya bertengkar dengan Don. Dia bilang dia menghasilkan uang sendiri. Cari detektif swasta untuk mencari tahu di mana putri berada. Setelah berkata, gedor pintunya dan keluar. Don lari mengejar. Kunci ruang bawah tanah jatuh ke sofa. Dan Amy melihat kunci ke ruang bawah tanah. Ambil kunci ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba teriakan nyaring. Penampilan Don sangat mengejutkan Amy. Don mengambil kembali kunci dan mengusir Amy. Saat ini, anak ketiga Sarah punya juga lahir. Menamakannya Thomas. Sarah harus berpura-pura menyenangkan Don. Hanya untuk ingin Don akan membawa Thomas ke atas. Sarah menulis surat kepada ibunya. Katakanlah dia dan pacaran baik-baik saja. Tetapi tidak ada waktu untuk merawat anak, jadi meminta ibu untuk mengasuh anaknya. Ibunya menyentuh bayinya dan mengambilnya, tetapi menemukan selembar kertas untuk membantu di bawah. Sarah bersama anak yang lebih tua setiap hari. Tetapi anak-anak tidak mengetahui penderitaan di balik ibu mereka. Tahun ke-14 di tahanan. Mary sekarang sudah remaja. Putranya juga beranjak remaja. Sarah hamil lagi. Don membawakan untuk mereka riasan. Dia melihat Mary dengan seksama, dengan anggun. Sarah melihat itu dan buru-buru memanggil Mary. Dia tahu tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia binatang ini. Sarah memohon padanya untuk tidak menyentuh Mary. Katakan padanya untuk membawa pergi kosmetik. Don dengan marah pergi dan putuskan catu daya. Mary hanya bisa duduk di dekat pintu ventilasi dan bernapas. Tahun ke-17 di tahanan. Hujan deras selama berhari-hari membuat ruang bawah tanah terendam air. Sarah sepertinya melihat harapan. Dengan menggunakan sendok, dia mulai mencungkil lindi. Akhirnya buat lubang. Dia memegang senter sebagai tanda untuk meminta bantuan. Baru saja dilihat oleh seorang tetangga. Namun, dia tidak melapor ke polisi. Dan mengetuk pintu dan memperingatkan Don. Don marah dan turun di ruang bawah tanah. Pemukulan brutal dengan Sarah. Jadi Sarah mengalami keguguran. Anak hilang. Tahun ke-18 di tahanan. Anak sudah dewasa. Konflik di ruang bawah tanah menjadi semakin serius. Sarah menjadi tenang, merasa bahwa anak-anak sudah dewasa, berhak mengetahui kebenaran. Dia menceritakan padanya hubungan antara dirinya dan Don. Anaknya tidak berani mempercayai kebenaran ini. Mary selesai mendengarkan serangan asmanya lagi. Tetapi anak-anak juga memahami kesulitan yang dihadapi ibu. Tidak lama kemudian, Don menganggur. Tanpa penghasilan, dia tidak bisa menghidupi Sarah. Jadi dia membuat keputusan yang lebih jahat. Dia menghubungkan salah satu ujung tabung ke knalpot mobil. Satu sambungan ke saluran ventilasi di ruang bawah tanah. Bersiaplah untuk memulai mobil pembunuh yang disumpal. Pada saat ini, Thomas putranya Sarah keluar. Beritahu orang jahat ini. Tapi dia tidak tahu, kejujurannya dia menyelamatkan ibu, saudara perempuan dan saudara laki-laki di ruang bawah tanah. Tahun ke-20 di penjara, asma Mary menjadi semakin serius. Kehidupan berbahaya kapan saja. Don turun, Mary sulit bernafas. Sarah memohon dengan sungguh-sungguh. Dia membutuhkan rumah sakit, dia membutuhkan dokter sekarang. Kau akan memberitahu semua orang, aku mengerti kau. Tidak ayah, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Aku bersumpah, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ayah, aku mohon padamu. Aku hanya ingin dia hidup, tolong, ayah. Akhirnya Don memutuskan untuk membawa Mary ke rumah sakit. Tapi biarkan putranya tetap menjadi sandera. Sarah memeluk Mary di lantai atas. Lihatlah kamar familiarnya. Dia sangat berharap untuk pergi. Berharap untuk melihat ibu di kamar. Mary dibawa ke rumah sakit. Minta dokter darurat untuk memulihkan detak jantung. Dokter meminta Don mengisi informasi Mary. Sarah melihat jam di dinding. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Selama dia berani-berani, Sarah pada saat Don tidak memperhatikan, secara sengaja menumpahkan kertas registrasi dengan air. Don harus mengganti kertas lain. Sarah mengambil kesempatan itu untuk mengikuti dokter barusan. Tapi Don melihat Sarah, namun di rumah sakit dia tidak berani beraksi. Ikuti Sarah sambil memanggil namanya. Hal ini menarik perhatian para dokter dan penjaga. Sarah memeluk dokter itu dengan erat. Don melihat itu tidak bisa mengikuti lagi. Jadi dengan tenang berbalik untuk pergi. Penjaga mengejar lagi. Semuanya berakhir. Orang yang tidak setara dengan hewan seperti Don dipenjara seumur hidup.
Sarah dan anak-anaknya bebas lagi. Tapi luka di hati mereka sulit untuk dihapus. Di akhir film, Christopher menemukan Sarah. Dia menyalahkan dirinya sendiri, juga memberi Sarah helm maut merah muda yang disukainya. Filmnya di sini berakhir. Terima kasih sudah selalu menonton. Sampai jumpa lagi.